Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Marhaban bikum jami'an, sobahul khair. Kaifa halukumul an? Alhamdulillah, ana bi khair aidon. Ismahuli an u'allifakum ala nafsi ismi Naurah Sausan ana talibah minal jami'atit tarbiyah hidayatin najah bikasi min qism ta'limil lughatil arabiyyah wa hadzal yaum nahnu naltaqi fil maddah fiqhul ibadah wa qabla dhalik hayya nabda bi qiraatil basmalah bismillahirrahmanirrahim. Wal'an, sanabahat anid dars, sholatut tatawwu. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah definisi sholat tatawwu, keutamaan sholat tatawwu, kemudian pembagian sholat tatawwu, dan waktu terlarang sholat tatawwu. Pertama, kita akan membahas definisi sholat tatawwu. Apa itu sholat tatawwu? Sholat tatawwu disebut juga sholat sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya, keutamaan sholat tatawwu. Apa saja ya keutamaan sholat tatawwu? Yang pertama, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya, dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga akhirnya aku mencintainya." Yang kedua, sholat sunnah menjadi cahaya di rumahnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, apabila seorang di antara kamu selesai melaksanakan sholat di masjidnya, maka kerjakanlah sebagian dari sholatnya, yaitu sholat sunnah di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sebagian sholatnya sebagai cahaya di rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dan ini khusus untuk laki-laki. Jadi anak ikhwan, kalau sudah selesai sholat berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah, sholat sunnah dulu. Jangan langsung tidur ya, agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, sebagai penyempurna amalan sholat fardu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, maka sungguh ia berbahagia dan berhasil. Namun, jika sholatnya tidak benar, maka sungguh ia menyesal dan rugi. Jika amalan fardunya kurang, maka Rabb Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah, adakah hambaku ini memiliki amalan sunnah?" Kemudian, ia melengkapi kekurangan amalan fardu dengannya. Kemudian, diperlakukan seperti itu seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Sholat sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan pada sholat fardu kita. Jadi, kalau kita kadang melamun atau tidak khusyuk waktu sholat fardu, insya Allah akan disempurnakan oleh sholat sunnah. Pembahasan berikutnya yaitu pembagian sholat tatawwu. Sholat tatawwu atau disebut juga sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah mutlak, tidak terikat waktu, dan yang kedua, sholat sunnah muqayyad, yang terikat waktu. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah ini dianjurkan untuk banyak dilakukan setiap waktu, siang maupun malam, selain waktu larangan untuk sholat. Yang termasuk sholat sunnah mutlak yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat syukurul wudu, dan lain sebagainya. Sholat sunnah muqayyad. Di antara sholat sunnah muqayyad, ada yang mengiringi sholat wajib, seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad yang ditekankan dan sholat sunnah ghairu muakkad yang tidak ditekankan. Sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang ditekankan. Terdiri dari 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Diperbolehkan juga melaksanakan sholat qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan, seperti 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar, dan juga 2 rakaat sebelum isya.
Berikutnya adalah waktu terlarang sholat tatawu. 3 waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat tatawu. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Kedua, ketika matahari berada di atas kepala dan condong ke arah barat. Dan yang terakhir, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Tidak boleh sholat pada waktu-waktu terlarang, kecuali sholat yang diperbolehkan oleh dalil yang sahih. Salah satu contohnya adalah 2 rakaat tawaf. Karena Nabi Muhammad SAW memperbolehkan umatnya untuk mengerjakan sholat ketika tawaf di Ka'bah, kapanpun yang diinginkan, baik siang maupun malam. Di antara hikmah larangan sholat pada waktu tertentu yaitu agar tidak menyerupai orang kafir yang menyembah matahari saat terbit dan terbenam. Sedangkan dilarang sholat ketika matahari berada di atas kepala, dikarenakan pada saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir materi dengan judul Sholat Tatawu. Semoga apa yang telah Ana sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin memacu keimanan agar semangat dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah, salah satunya sholat tatawu. Jangan lupa untuk selalu mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Jazakumullahu khairan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.